bareng gua Akira Dery di acara Ngoprek, ngobrol online seputar komunitas. Dan kali ini gue ditemani cewek-cewek cantik yang fashion style banget sih ya kan. Di sebelah kanan gue ada Sarah Filoid. Hai. Dan di sebelah kiri gue ada Lavina. Wih, luar biasa. Halo Kakak Dery, apa kabar Kakak Dery? Alhamdulillah, baik. Makin kurus ya Kakak Dery ya? Makasih. Oh, karena bajunya hitam. By the way, apa Nizu Ijin Hauma. Mulai kan? Mulai nih. Ngomong apa sih lu? Ya itu. Nah, dia belum tahu nih. Dia tuh lagi kursus bahasa. Bukan kursus. Apa? Jadi gue itu emang kuliah di sana. Emang kuliah di Cina udah lama, Oh, udah lama serius? banget. Jadi emang lulusan situ. Nah, makanya gue bilang Nizu Ijin Hauma. Ni cuy cih hao ma. Ni cuy Oh, Hauma. Kalau akhir-akhir ini bagaimana kabarmu itu artinya? Nah, itu beda. Kalau kita biasanya ni hauma untuk orang-orang yang nggak kenal ya atau Iya, asing ya. Ni hao, ni hao. Ni hao, gitu ni doang hao, kan. ni Eh, hao. ni cuy cih hao ma. Gitu. Hao. Gila. Nah, kalau yang sebelah kiri gue beda ya. Sarah Chang, Hai. genki desu ka? Hai, genki des. Tuh, kayak gitu. Jangan dian lu bingung lo. Gila ya, Dery ini udah bukan dua bilingual lagi, bukan bilingual lagi ya. Kebanyakan nonton film di Netflix. Nah, kita ngundang dua orang kali ini yang cantik-cantik ini karena kita pengen ngebahas tentang salah satunya kita berhubungan dengan all new Honda Scoopy, di mana motor kali ini Honda ngeluarin motor yang sangat fashion style, dan itu ada 4 tipe nih Kak. Pertama ada yang sporty, Oke. ada yang fashion, Wes. ada yang stylish, dan ada yang prestige. Ini mewakili kalian berdua loh. Oh ya? Yoi, yang satu gila sporty banget nih. Ini kalau lu lihat Instagramnya, gue aja takut godain dia cuy. Takut dipiting. Ada. Bener. Oke. Yang satu lagi ini tentang fashion banget, lihat ya. Anaknya Harajuku banget ya. Iya, Gila, iya. Anak hits gitu loh. Heeh. Nah, by the way, gimana nih dari kiri dulu nih, kabar lu, aktivitas lu ngapain aja, Vin? Jadi gue ini memang selain kerjaan tetapnya, kerjaan tetap itu menjadi seorang presenter, terus gue juga ikut jujitsu. Gue senang banget sama olahraga ekstrim. Sebelumnya itu gue Muay Thai, boxing seperti biasa, cuman selama 3,5 tahun itu jadi ada titik jenuhnya gitu loh. Jadi kayak aduh kok bosen ya gini-gini doang apa segala macam, akhirnya merambahlah ke jujitsu. Kenapa akhirnya gue milih jujitsu? Karena technically ini adalah olahraga yang mencakup semuanya. Oh ini nih yang selama ini gue cari gitu. Tau gak kenapa? Pertama, Kenapa tuh? gue gak akan pernah bosen. Wow, ada Karena cewek itu ada bosenan kurikulum. ya? Betul. Karena itu ada kurikulumnya gitu loh. Jadi kayak misalnya abis ini kalau misalnya mau nge-sweep orang gitu, itu ada beberapa cara. Caranya tuh macam-macam gitu. Terus ya game plan, merubah game plan setiap beberapa bulan sekali atau mungkin gimana. Jadi kalau misalnya aduh bosan nih pakai game plan yang ini, bisa pakai game plan yang itu gitu. Dan gue pun juga suka sama mixed martial arts. Jadi ya yang namanya One Championship lah, UFC lah, yang kayak gitu-gitu suka. Tapi kalau WWE enggak. Aku lebih suka yang beneran gitu loh. Wow. Ayo ribut sini. Oh, Pak, saya pulang, Pak. Mau ada ini nggak? Nggak usah, Cara nggak kuncinya usah. nanti ya. Nggak usah. Nanti ya. Ada cara kuncinya nanti aku ajarin ya Sarah ya. Ya nanti Masih aku panjang, aja. masih Aku tuh mau panjang. ajarin Sarah. Aku mau ajarin Sarah. Nggak apa-apa, alasan. Yang cobainnya gue ya? Iya gitu. Nanti Sarah ini ya. Tolongin korbannya. ya. Oke, iya gitu. Nah itu. Jadi memang ada hal-hal yang di sini yang di luar dari dunia presenting yang bisa gue lakuin secara serius gitu loh, bukan ala-ala doang. Aduh, gila. Tepuk tangan dulu nih, gila. Weh. Cewek. Sebenarnya ya, gue nggak mengakui dia cewek loh tadinya. Karena teman-temannya aja mengakui dia tuh tough girl ya kan, tough man lebih tepatnya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, itu representatif banget ya kan, Scoopy yang sporty ya kan, cocok banget buat lo ya. Nah, kalau di sebelah ini kayaknya sebenarnya dia sealiran sama lu nih. Oh ya? Iya, dia juga sebenarnya punya motor CBR. Oh, 150 oke. ya kan, dan di sini dia tuh suka riding juga loh, bikin motovlog juga nih. Oh, kemana aja?
Ya masih di Bekasi, Jakarta Oh, sih. Mainnya jauh, Masih- Bekasi cuy. Bekasi. Jauh. Jauh. Kita- Harus mempunyai tingkat kegigihan. Iya, Ya, betul. beda planet. Betul. Karena bukan masalah gimana, emang ini different Planet. iya, bukan bilang Waduh. planet atau gimana ya. Atmosfernya beda ya. Iya, vibe-nya Wow. beda gitu. Tapi Beda. bener nggak sih? Tapi bener nggak sih? Ya, masuk Bekasi harus pakai visa. Oh iya, tuh kan? Ini bukan gue Beda. yang ngomong loh ya. Gue juga Depok nih masalahnya nih. Gue juga Depok nih. Pinggiran semua, pinggiran. Pinggiran kita. Nah, si Sarah ini lagi suka bikin-bikin motovlog juga, ya kan? Kebetulan di sini dia juga sebagai content creator ya, Sar? Ya, jadi aku punya 2 YouTube. Satunya YouTube gaming, satunya YouTube buat vlog atau reaction atau segala macam. Lebih ke general. Kalau untuk YouTube gaming sendiri, aku udah bikin dari 2017. Wah. Ya, jadi dulu aku pernah jadi caster game, ngisi event game, pernah juga ikut turnamen game. Jadi aku lebih ke gaming gitu loh. Oh, ntar dulu, nih. Lo tahu caster gak? Apa itu? Gantian, Jadi- ada nggak tahu dia nih. Jadi kalau di pertandingan bola kan ada komentator. Iya. Nah, kalau aku komentator di dunia game. Oh gitu. Gitu. Iya, Host iya. game Sama-sama gitu. lah. Iya. Gue yang misalnya bolanya gitu. Iya. Dia kayak presenter gitu. yang Bola. Lu- Sama MMA. MMA. wah. Jadi ada orang ribut di komentarin sama Iya. dia. Jadi kalau misalnya ada abang-abang ribut kan di pinggir jalan gitu kan, oh iya ini mengeluarkan hook ya, kayak gitu gitu. Wah, iya. Kalau aku lebih ke dunia game gitu loh, lagi Sama, perang. lagi Ya, perang. sama. Oh gitu. Kalian suka mengomentari keributan ya, Iya, berdua ya? iya. Sebenarnya sih, iya ngomentarin doang tapi Ngomentarin. Makanya ini cocok banget berdua ditampilin di sini. Udah lihat tuh, berdua ini udah cocok banget sama Scoopy yang ada di sebelah kiri ya. Di sini kalau lu lihat ya kan gila fashion style banget ya. Dan gitu kalau mungkin dibahas kayak ini motor yang instagramable banget. Nah, coba lu boleh diri deh, puter badan lu deh. Gini. Coba lihat nih pemirsa nih. Apa nih? Tuh. Lihat, coba mundur belakang, balik badan. Oh, nah boleh duduk lagi. Nah, lihat kan tampilan mereka. Di sini kita belajar sesuatu. Kalau sebenarnya nggak semua bidadari ada sayapnya ya. Aduh, Bisa aja. Aduh basi banget sih. Nanti gue kasih tahu pick up line lain ya. Oh, pick up line Iya, ya. iya, Punchline-nya iya. dia banyak. Iya, Karena iya. sering digombalin ya, Mbak? Iya. Oh gini, kamu orang Jawa ya? Oh, kenapa, Kak? Karena kamu adalah jawaban atas Oh, doa. oh, gila. Kali ini gue dibalas, guys. Kalah sama cewek, Pak. Kamu udah pernah nyobain bubur Padang belum? Wah, belum, Kak. Kenapa, Kak? Kalau bibir Padang? Oh. Di sini mungkin emang agak sesek ya. Ya, mainnya jauh banget ya. Iya. Karena mungkin separuh napas aku di Eh kamu. gitu dong, ya nggak sih? Jadi Iya. kan cewek tuh langsung Lebih gitu. kreatif ya. Iya. Gila, Tuh, gila. nih Baru lu pakai kali ini. deh tuh ya. Siap, Makasih sama gua gratis. Iya, masalahnya lu enak bubur Padang ya kan. Bubur Jakarta. Mau bubur Jakarta nggak gitu? Iya, baik, siap, boleh. Nah, gila. Kali ini nih bintang tamunya kece-kece banget. Tapi waktu itu nih gue kasih tahu ya, Sar, gue pernah touring sama Kalakina. Iya. Nah, touring itu nggak jauh-jauh, nggak deket-deket nih, jauh banget itu ke Maumere ya. Iya. Dari Maumere, lu sementok sampai di Mentok ke Bejawa ya. Bejawa. Pas Bejawa udah. Nah, turun. lu belum tahu ya, dia touring bener-bener naik motor itu dari Maumere tuh ya, beneran itu ngerasain panas, Hujan, ya kan, udah dingin. gitu. Jadi itu adalah pertama kalinya naik motor metik. Wah, metik loh. Jadi seumur hidup gue Wow. tuh nggak pernah naik motor metik. Sumpah, tapi Sombong ini ya, bukan. sombong ya. Kenapa? Karena kan gue tuh nggak boleh naik motor ya sama bokap nyokap. Oh. Nah, di rumah itu cuman ada motor metik. Nah, mau satu-satunya motor metik di rumah dipakai buat nyokap beli Ke pasar-pasar sayuran ya. gitu kan. Mantap. Ya nggak mungkin dong gue pakai motor metik di rumah ya kan. Yes. Akhirnya begitu gue udah kerja, gue udah punya penghasilan sendiri, akhirnya gue belilah tuh motor yang gue yang ada sekarang. Akhirnya sampai awal gue bawa motor sampai sekarang itu tuh gue cuman bisa pakai motor kopling doang. Motor kopling. Sama dong. Aku juga awalnya nggak dibolehin sama papa. Nah, ya itu. Cuma tunggu kerja baru. Nah, itu dia.
Kenapa ya? Untung ini ya teman-teman gue di AHM nggak komen ya. Kalau komen soalnya gue pakai Matic doang sendiri di sini. Enggak, soalnya Derry ini nggak bisa naik motor kopling. Bisa. Kebalikannya. Woi, bisa. Woi, jangan Iya ketawa. kan? Iya kan? ketawa. Jadi dia tuh nggak paham tuh engine brake gitu-gitu tuh nggak paham dia. Gitu. Hei, paham. Kamu tuh nggak dikasih kesempatan aku naik motor kopling aja Oh, iya. gitu. Oke. Kena Percaya. Kagak ada hal emang. Coba. Nah, lu dari Maumere sampai Bejawa itu yang lu rasain sensasinya apa aja cuy? Jadi pertama kali naik motor Matic pada saat itu setelah beberapa tahun ini naik motor kopling, otomatis tangan itu udah pasti kiri kan harusnya Kopling ya? ya. Jadi ini lebih ke kaget-kaget aja gitu, tahu-tahu ngerem ya kayak Ngerem, gitu. iya, Terus bener. aduh ini gimana ya kayak gitu. Jadi kayak agak sedikit kagok di menit-menit pertama gitu. Terus pas belokan kan biasanya kita kan engine brake Iya, ya gitu engine kan, nurunin gigi itu waktu pas belokan itu tuh duh daerah mana ya? Apa sih? Itu Duh, lupa yang deh. Pokoknya tuh yang jalannya begini banget Iya. kayak yang ada Mana tajam? wah, tajam banget. Parah. Wah, bukan tajam lagi. Jadi wah, sepanjang jalan tuh, jalan lurus tuh dikit ya. Iya, jalur tuh dikit itu kayak aduh ini lost banget nih gitu. Jadi kayak beradaptasi banget untungnya pas di menit-menit awal gitu. Tapi setelah itu udah enak sih. Setelah itu udah enak. Udah convert lah ya. Udah comfort lah. Udah Apalagi- menyatu dengan motor Matic. Sudah. Tapi dia udah lupa Sampai lagi. 140 km gue hitungin tuh. 140 km. 140 kilo. Itu perjalanannya tuh, gokil ya. Tepuk tangan dulu buat Lavina. 40 kilo naik Matic, hujan, panas. Jadi Debrel udah semua. basah, kering, basah lagi. Lagi kering, kena matahari. Kacau. Wow. Dan ini cewek tangguh juga menurut gua karena dia tuh nggak komplain apapun yang kita jalanin ya udah nikmatin. Apalagi di situ banyak pengalaman seru ya. Iya. Dari lokasinya ya kan. Indonesia itu kaya akan budaya ya. Sama kayak Scoopy ya, kaya akan stylenya Iya, gitu. apalagi sekarang udah ada empat tipenya nih. tipe nih. Jadi kita bisa gampang lah kalau misalnya cewek-cewek kan, apalagi suka ngeliat itu tuh dari luarnya. Biasanya gitu tuh. Iya, dari fisiknya dulu ya. Lucu ya? Iya benar, iya cute Kayak banget. gitu lucu banget ya. Kayak kita jalan perjalanan ke sini nih ya, pemirsa. Itu tuh bener-bener dari ujung ke ujung tuh ada baju-baju digantung-gantung. Bagus ya. Nah begitu juga waktu pas ngeliat si Scoopy yang baru, itu udah langsung ngeliat, waduh ini motornya kayak keren banget nih gitu. Iya. Apalagi pas sama karakter kita. Iya, terus jadi makin semangat juga ya kalau mau riding. Bener. Buat nongski ya. Benar. San Mori. Sanmori banget. Nah, lu kalau misalnya nih Sar, kalau ngelihat Scoopy yang baru kayak gini, lu kan orangnya salah satu yang bikin konten banyak banget nih ya kan. Dan itu harus memikirkan fashionnya. Betul. Karena dia lihat tuh fashionnya style banget ya Waduh. parah. Nah, kalau lu melihat Scoopy yang sekarang dengan gaya fashion lu, itu ada yang lu maksudnya ini gue banget gak sih gitu? Iya, terutama yang Scoopy yang stylish itu ada. Stylish. Aku kalau pengen pamerin ke teman, ke tempat tongkrongan mungkin bangga kali ya. Lihat nih Scoopy baru gue. Wais. Waduh gila. Nongsi pakai Scoopy yang stylish kayaknya jadi sorotan kali ya. Oh iya dong. Waduh, dan itu Unik. buat apa ya? Instagram juga keren banget ya. Oh iya, buat di feed Instagram, memperbaiki feed Instagram. Oh, iya. Dia rapi loh fitnya loh. Ya beda ya, kalau gue nggak rapi-rapi Iya. banget. Aduh, yang ada pakai dress, ada yang pakai ini udah bodo Nah, amat. ini nih masalah tentang kita pakai motor. Lu, Vin, seandainya nih ya, lu mungkin kita tanya berdua nih ya kan. Kalau lu naik motor, kalau dilihat di Instagram, lu kan lu kayaknya fashionable banget ya kan. Mau touring lu juga fashionable gitu kan. Nah, kalau misalnya seandainya lu pakai motor ini buat kondangan atau buat party gitu kan, lu milih pakaiannya gimana tuh, Vin? Oke, kalau yang jelas tuh kalau misalnya touring itu udah pasti gue cari yang nyaman dulu. Itu yang pertama, yang nyaman. Biasanya kalau nyaman udah nggak mau ditinggalin Iya, ya. itu dia. dekat hubungan. Percuma bagus, percuma ganteng kalau nggak nyaman ya. Oh,
Gila. Dalam. Players. Benar tuh. Cuman Scoopy itu luar dalam udah pasti nyaman. Waduh, ya luar kan? biasa. Nah, jadi kalau misalnya yang gue lakukan setiap mau touring, itu yang pertama adalah pakaian itu tuh harus nyaman dulu. Karena kita nggak tahu itu apakah nanti ada hujan, ada kena panas, belum benar. kena pot segala macam, itu kita nggak tahu apa terjadi di jalan kan. Betul. Jadi Ya. paling tidak harus senyaman mungkin. Dan yang kedua itu harus safety juga gitu ya. Jadi Betul. paling tidak ya pakailah itu selalu setiap gue ngomong sama Derry nih kalau lagi di wawancara tuh pasti gue bilang kalau nggak pakai Pelindung. pelindung lah itu di kaki, di dengkul atau di Siku. iya dengkul di dengkul di siku Lutut, kayak gitu-gitu siku. macam-macam lah ya kayak gitu. Nah itu juga paling tidak haruslah gitu karena kita nggak tahu apa terjadi di jalan ya. Tuh. Dan nextnya otomatis gue pasti mementingkan style juga. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat Instagram gue tuh suka banget sama baju jaket denim. Kayak gini Denim? nih. Oh, Ini udah iya. banyak banget di rumah tuh udah kayak ada selemari tuh isinya denim semua. Wah. Lebih ke arah jualan mungkin ya ntar. Ih. Ini giveaway. Giveaway. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti. Belum 2M, belum 3M, Oh, belum. Jauh banget, jauh Kita banget. Kayaknya bawah banget ya. Pokoknya style itu juga kenapa penting menurut gue karena ya yang nama gini deh, motor itu ada yang di custom kan, Yes. ada yang di custom, Mm-mm. badan pun juga kayak gitu, style pun juga gitu harus ada yang di custom supaya ini tuh menjadi Vina banget atau mungkin Sarah banget atau Derry banget gitu, jadi kawin gitu loh antara motor dan kitanya, Personality ya. personality-nya, betul. Wede, gila. Jadi sesuaikan motor lu dengan diri lu juga ya. Betul. Jadi karakter lu akan tercermin juga di motor lu juga. Iya. Waduh, tapi kalau lu udah punya Scoopy, biasanya udah karakternya fashion style banget ya. Yang sporty otomatis gue akan menjadi diri gue sendiri tuh Wah, yang sporty nih, dan segala sporty macamnya gitu kan. banget. Mungkin cara bawanya mungkin agak-agak sedikit. Barbar. Terus kalau yang prestis yang Wih. gitu ya kan. Kalau Agak jaim dikit. kalau kamu apa? Kalau kamu tadi Stylish. yang stylish gimana ya kalau yang stylish? Wah. Nah, gitu. Ngerti nggak lo? Siap, Gitu siap. kan. Tuh, makanya jangan ragu lagi kalau lu pengen punya motor yang stylish ya kan, langsung lirik aja Scoopy-nya. Dan kalau lu, tadi kan udah dari segi Lavina nih ya kan, kalau misalnya nyocokin mix and match lu dengan motor Scoopy ini, lu bakalan milih pakaian atau yang seperti apa sih untuk naik motor ini buat, contoh nih buat nongsi Nah, atau enggak ke ke rumah temen lu, sebenarnya lu milih Nox, pakaiannya Nox. gimana tuh? Kalau aku sih sukanya kayak streetwear gitu loh. Streetwear. Iya, Nah, boleh jadi dijelasin ya tahu nggak streetwear. lah, streetwear. Makanya bahasanya ingat cari aman. Jadi streetwear itu kayak apa ya? Kalau aku tipe-tipe cewek yang suka pakai hoodie, baju Oh. cowok, yang desainnya Pas, lucu-lucu. pas. Cocok berdua, cocok. Pas, pasti, pas, cocok. Terus celananya karena kalau nggak jogger yang robek Yang rip ya? Yang rip, ya yang rip. jeans gitu-gitu. Waduh. Itu menurutku nyaman banget kalau pakai pakaian yang begitu. Gila. Ditambah motornya stylish juga, sayanya juga oke. Iya. itu Perfect. dia. Itu kombinasi yang perfect. Nah, kalau lu berdua nih ya kan, gua tanya nih. Kalau Lavina sendiri, lu suka warna apa sih? Gue itu sebenarnya nggak suka warna yang ngejreng. Nggak suka yang ngejreng? Jadi gue tuh Kalem suka ya? yang soft kalem gitu. Kalau nggak hitam putih, mampus nggak tuh? Wah, Monokrom. gila. Kalau nggak hitam putih. Jadi baju gue sama semuanya itu tuh kalau nggak warna hitam ya putih. Nah, sama satu lagi warna yang natural, kayak krem, Krem. yang nude gitu. Iya, iya. Wah, gila. Warna basic ya. Betul. Kalian cocok ya? Iya. Ya, mungkin jadi Kalau- kakak adik nantinya. Rambut sih udah sama warnanya ya, Iya, Wak. iya, iya. Besok gua warnain lah. Nah, Iya. kalau berarti Sampai jadi warna. cocok banget sama Scoopy. Scoopy juga ada warna white-nya, krimnya, krim elegan lagi loh. Pas. Pas Pas tuh, banget, pas tuh. gila, Kalau kamu? gila. Kalau aku sih malah kebalik sih. Aku lebih suka warna cerah-cerah yang ngejreng. Oh, Karena fashion unik style. gitu. Nah, dia suka yang unik. Nah, lu Iya. sendiri suka warnanya apa aja tuh? Sebenarnya banyak sih warna yang aku suka. Apa? Ada merah, ada lila, atau enggak yang ijo-ijo neon gitu loh. Oh, gila. Dia Kayak ini dong kacamatanya dari tuh hijau deh. Iya, kayak gitu, kayak Billie Eilish hijau. gitu loh. Glow in the dark, glow in the dark. Oh, glowing in the dark. Iya, Iya,
karena unik aja menurut aku ke warna yang cerah-cerah begitu. Nah, seperti tampilan lu juga unik Iya, ya, merah Wah, gitu loh, kayak gila. ngejreng banget, Ngejreng kelihatan. Yang satu emang udah dewasa sih ya. Jadi warna-warna kalem ya. Dewasa, Mbak. Tua Dewasa. maksud lo. Hah? Serba salah ya Akika kalau sama cewek, Cin. Nah, kalau sekarang nih, lu kan kemarin gue lihat di postingan lu hobinya memang agak tadi ya jujitsu, terus udah gitu adventure ya kan. Iya. Lu kalau lihat postingnya Lavina, ada dia pakai baju buat jersey adventure ya kan, naik CRF. Itu belepotan lumpur. Serius. Kemarin aku naik CRF. Nah, dia First naik time. CRF loh, sumpah. Kamu Dan kemana? Enggak sih. di Delta Mas doang di sini ya. Di mana? Di Delta Mas ada safety riding di situ dan dia nyobain motor CRF. Oh ya. Dan Kamu itu harus pertama nyobain. kali. Pertama kali. Kamu harus nyobain. Gila badan dia kan kecil ya, Bo. Ini aja nih gue pakai CRF itu gue yang bener-bener ya gue 50 kilo nih ya. Terus itu tapi bener-bener udah kayak lumpur semua gitu sih. Itu udah kita angkat dan segala macamnya itu masih yang kayak butuh 5 orang atau 6 orang buat ngangkat itu motor keluar dari lumpur. Beneran di lumpur, blek gitu, Blek ketekuk, gitu. jatuh. Bayangin itu motor kan udah berat ya. Bayangin itu udah di lumpur. Itu gimana kita ngangkatnya? Sampai dia bilang, Allahu Akbar. Wow, oke deh. Luar Wah, biasa gila. sekali. Turun berok nih gue. Dia udahannya taper gini. Ya udah capek banget itu. Gila ini gimana ngeluarin ya, udah mikir deh kayak gitu, udah pasrah gitu loh kita. Aduh ini gimana, ini nggak bisa nih, udah nggak bisa nih. Udah bisa Mbak Vina, udah bisa Vina. Ya udah dari atas, jadi belakang dulu, spakboardnya kita angkat. Abis itu tengah itu udah pasti nggak bisa karena blok mesin tuh berat banget. Udah nggak ada cara lagi. Akhirnya kita ngangkat dari depan. Ditarik Dari ban depan ditarik, berat dari banget. tarik jadi bentuk motornya jadi begini, baru kita tarik ke belakang. Itu Beneran. mesti ditarik lagi sama orang, mesti jadi kayak tarik tambang gitu. Wow, pengalamannya jauh juga ya. Parah deh. Aku masih pemula. Makanya, udah lu naik gini aja nih, udah cocok. Scoopy Jangan- aja Jangan ya. ngikutin dia dulu ya. Ekstrim. Kalau Ya, udah ya, cukup umurnya baru ya. Tapi tuh gue tuh motornya tuh dari 2009 loh. 2009. Berarti umur gue berapa tuh? 20, gila ya dong. Jangan Sekarang hitung ya, berapa jangan dong? hitung ya, jangan hitung ya. Jadi gue tuh tahun 9, sekarang gue 30 nih. Gue tahun 90, berarti kalau 2009 gue umur berapa tuh? 19 tahun? 19 tahun. 19 ya. Dia umur 20 loh. Dari Baru. 19 gue, itu gue udah motor pertama gue trail. bayangin. Aku juga sih umur 19 sih BR. Nah, ya itu kayak gitu-gitu. Gua masih pakai Supra. Supra bapak. Tapi sekarang itu jadi model lagi loh. Ada Iya, komunitasnya ada loh. komunitasnya Supra bapak loh, beneran Iya, ada. motor bebek. Bapak. Heeh. Kalau nggak salah temen lu ya di Argentina juga ngeliat Supra ya. Iya, makanya lihat Supra tuh si Mario Irot. Mario belum lihat Scoopy ya di sana ya. Belum. Baru ngeliat PCX dia di sana nih. Mario kalau lihat ini ya kan cari Scoopy ya nanti ya. Nanti. Mungkin di sana belum banyak banget kali yang pakai. Oh, iya. Nanti nunggu Gentleman's Ride kali. Wah, Baru iya. tuh keluar tuh motor yang lucu-lucu, Wah, yang iya. aneh-aneh tuh pada keluar tuh. Wah ditunggu tuh Gentleman Ride. Oke. Agustus. Agustus ya? Terus OTW. OTW. OTW kemana lu? Nggak tahu, yang penting mah OTW Main gas aja aja, dulu. Pak. Jalan aja dulu jadian enggak. Ya. Yeay. Ini. Oke, sekarang ke Sarah nih. Sar, ya. lu kan jadi content creator nih ya kan. Sama sih kalau misalnya kita milih motor pun itu berdasarkan passion kita ya kan. Nah, lu kenapa sih passion lu itu bikin konten-konten game gitu loh? Awal-awalnya. Oh, karena udah dari kecil sih aku hobi main game sama papaku, sama kakakku. Terus kayak game itu tuh apa ya, mendarah daging gitu loh. Iya, dulu juga aku anak warnet. Pas masih SD sering main ke warnet, main game. Dulu juga pas masih kecil udah main PS. Jadi kayak game itu tuh udah keseharian aku. Wah, tuh dia sering main game. Lu udah nggak mainin cowok lagi kan? Enggak. Udah enggak. Nah, terus udah gitu konten lu ada terus, bahkan dia udah keluar zona nyaman loh. Jadi tadinya cuma game doang ya? Iya, tadinya aku cuma main game doang. Terus lama-lama nyoba motovlog, terus banyak yang suka, akhirnya aku lanjutin lagi. Oh, emang Gitu. motovlog keren banget sih ya. Lu nggak bikin juga, Vin? Gue kan udah dari 2000
nggak continue gitu loh. Jadi gini, sebenarnya gue tuh gini, orangnya itu cuek banget. Kelihatan sih. Jadi bukannya kalau lu kan kelihatan tuh, oh iya nih orang yang terorganisir lah gitu. Oh iya nih, gue ini ya. Sebenarnya kalau dibilang konsisten, gue pun juga konsisten, cuman bukan prioritas tuh yang namanya sumpah serius. Jadi sosial media gue itu entah itu YouTube, Twitter, Instagram itu adalah bukan hal yang prioritas buat gue. Karena kerjaan gue yang utama adalah menjadi seorang presenter gitu loh. Ya gitu kan. Jadi gue itu mikir, wah gila ya udah di presenting aja tuh gue udah ribet banget nih gitu. Jadi kayak syuting tuh kadang gue pagi itu udah standby, itu sampai siang beda lagi, syutingan terus malam. Jadi ada program ini, program itu. Jadi gue tuh kalau ya maksudnya gue belum ada tim banget yang bisa gue effortin buat build sosmed gue, tapi ya udahlah ntar dulu aja deh gitu. Cuman bukan berarti gue nggak pengen, jadi akhirnya gue mencoba untuk Memprioritaskan dulu. Pernah kayak gitu, tapi gimana ya? Balik lagi karena pekerjaan utamanya itu bukan itu, jadi gue menjadikan YouTube, sosmed dan yang lain-lain itu menjadi sampingan gue. Sampingan. Dan gue pun juga ada coffee shop, jadi udah kebelah nih, udah Jiu-jitsu, coffee shop, kerja syuting. Aduh. Jadi sibuk banget. YouTube itu tuh bawah banget. Bawah banget gitu. Jadi kalau misalnya dia itu butuh kage bunsin cuy. Betul. Bayangan orang bisa dibelah gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih kemarin beberapa kali bikin konten otomotif ya seperti biasa. Gue itu pengen bikin konten yang edukasi gitu. Nah, Tapi jadi mulai dari misalnya gue build motor, biayanya segini, terus gue pakai desain ini, maunya ini itu, terus gue kasih tahu kendalanya apa. Itu gue kasih tahu semua di vlog gue gitu. Detail Barengan ya. sama Ateng itu detailnya segala macam, kalau nggak mau ini diganti sama ini ya, bannya ini segala macam itu gue kasih. Jadi konten-konten yang mengedukasi itu yang gue pengen. Cuman karena motor gue cuma 4, sombong amat cuman. gue tidak bisa bikin konten yang banyak banget gitu loh. Yang kayak semua motor gue review gitu kan. Oke, baik. Gitu. Jadi kayak gue udah abis nih, kayaknya gue udah abis deh nih. Ya udah ntar dulu deh gitu. Jadi sebenarnya gue bikin YouTube itu untuk refreshing jatuhnya gitu. Jadi apa yang biasanya gue lakukan di depan TV yang harus ada skrip, yang harus ada aturannya untuk masuk ke konten YouTube gue itu no rules. Bebas. Mau lu ngomong Be apa yourself, kayak, ya. mau ngomong apa kayak itu. Jadi gue kalau misalnya mau bikin konten ya udah, cuman tinggal pakai kamera, udah oh iya gue lagi gini, taruh kameranya udah gitu. Jadi gue nggak diatur. Jadi mau nonton syukur, nggak juga nggak masalah. Berarti natural ya. Enak. Gitu. Cuman ya gitu. Apa ya? Gue pun juga itu balik lagi, gue belum collab juga sama teman-teman gue sih sebenarnya itu. Boleh kapan-kapan. kita collab ya. Siap. Kita touring bareng aja gimana? Nah, gue udah ajakin dia Oke, gitu. udah. Tapi Lo pribadi nih, Derry, kita ya. dia pribadi loh, bukan sama Honda Community loh ya, tolong nih ya, tolong. Jadi ya, oke. Kan kita touring bareng, lu support gue Oh iya, apa aja? iya. Nggak AHM, nggak ada yang support gue ini. Jadi gimana? Lu disepikin apa? Allah Akbar. Jadi lu dibilangin apa? Aduh. Nggak usah dibahas bisa nggak ya? Iya. Nah, Mas nanti di-cut ya begini. Jadi touring kemana sih? Rencananya gue pengen nanti, karena gini konsepnya dia kan selalu di depan layar nih ya kan. Nah kita pengen kenalin Indonesia tuh indah cuy, bener gak? Betul, setuju. Nah dia mah udah banyak ke Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau touring, ini nih gue tuh udah mau masuk ke wilayahnya Irot nih. Waduh, Irot ada saingan lo nih Rot. Kalau gue nggak kawin ya. Aduh kalau gue kawin terus hamil sih gue pikir-pikir dulu ya, penting tinggal anak gue tinggal. Kayaknya Terus kawin gue masih ikutin. umur 40 kali ya? Ih, jangan dong. Oh iya bisa tuh. Oh gue lagi mau pensiun gitu kan, gue keliling dunia tuh Nah, motoran. orang Jadi dulu. ada kita punya teman Sarah, namanya Mario Irot. Dia itu bukan touring keliling Indonesia lagi, dia udah dunia. Around the world with bike. Gila. Travel around the world. Naik apa? CRF Ya, 1000 ya?
Iya, 1000. Iya, benar-benar. Mainnya jauh banget. Parah itu udah. Itu udah sesi 6 loh. Gue udah nggak ngerti lagi deh. Wah, nggak ngerti lagi itu orang parah banget sih. Itu Tapi memang, visanya visa naik motor ya. iya. Jadi dia tuh emang ngelewatin perbatasan gitu-gitu. Ini ngurusin itu. Itu. Beneran. Itu wah Gokil. gitu. Tapi itu impian banget ya buat Itu kita impian ya. banget. Itu impian para semua biker sih untuk bisa. Jadi kalau ngelihat videonya Iro tuh ada cepat juga dibahas sama Honda Community kemarin Yes. kan. Dia benar-benar itu bagus banget padang savananya lah. Dia camping di Mongolia, Iya, dia di camping di Jepang. Iya, Astagfirullahaladzim. ampun hidupnya seru banget. Hidup seru banget. Dan dia kapan-kapan dong ajak aku. keluar tapi kalau touring ke luar negeri itu tuh harus ada spare waktu tuh 3 bulan minimal. At least itu 3 months dan itu paling sedikit loh ya. Dan lu selama ini Irot bisa sampai tahunan ya. Tahunan, dia bisa setahun 2 tahun. Tapi ya itu hidupnya gitu loh. Iya. Jadi enak ya. Tapi sih nafkahnya jalan-jalan ya. Enak sih kalau touringnya sama pacar gitu ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Orang tua juga ngizinin, oh iya, tak juga lo balik-balik kewong gitu kan. Kalau baik. sendiri kan ya males ya. Iya. Nah, makanya kalau touring-touring enaknya sih kita menikmati ya, intinya ya menikmati jalan gitu. Gue juga pengen sih ya. Nah, selama ini kan gue riding sendiri. Lu mau nggak boncengan naik Scoopy, cuy? Mending sendiri-sendiri aja. sendiri-sendiri Di mana? aja. Ya Jadi, kan satu satu orang satu Scoopy ya? Iya, satu orang satu Scoopy dong. Tapi lu yang mana nih? Kalau gue sih, gue lebih ke prestis mungkin ya. Wah. Anda tidak meyakinkan ya? Coba Sarah, kamu cocok nggak dia prestis? Ya 50-50 ya Ya, sepertinya. nggak mau pon the friend gitu? 50-50 Anak loh. kecil jujur, Pak. Iya. Ayo, saya pulang dulu. Dia 50-50 loh ya. Iya, apalagi Anda ya? Gue 20-20. Oh, 20. 20-20 deh gue. Nggak masalah pilihan lu apapun, yang penting Scoopy bikin lu lebih keren lagi, Benar cuy. banget. Lu harus menyesuaikan dong. Kalau prestis lu juga harus pakai baju yang kayak gentleman's ride tuh Iya, kemarin. Nanti gue pakai jas lo, hujan. Wow. Basah. Gerah. Jas Udah hujan. nggak usah. Jas hujan. Oh iya jas hujan. Malu. Apa jas friend? Oh. friendzone. Ini kalau di konten YouTube dibikin abu-abu nih. Aduh, parah sih. Nah, kalau misalnya lu ngelihat Scoopy ya kan, bayangan lu Scoopy itu motornya kayak gimana sih, Vin? Kalau menurut gue sih Scoopy itu udah mencakup semuanya. Jadi mau diajak kemana aja juga ayo gitu loh. Oh. Jadi nggak istilahnya apa ya? Kalau mix and match fashion sih nggak terlalu sulit ya. Karena apa aja masuk sih kalau menurut gue gitu. Jadi Benar, maksudnya benar. kalau sportinya tuh nggak yang sporty banget kayak lo orang yang casual nggak bisa naik motor sporty gitu loh, nggak. Jadi kayak ini tuh bisa masuk ke semua gaya lo dan semua mood yang ada di hari itu gitu. Wah, jadi bisa nyocokin lu Nyocokin. ya. Seperti baju hitam mungkin ya, cocok Atau, dengan semua warna itu ya. Itu dia. Makanya lu sukanya warna hitam. Satu, mungkin ya kan, masuk semua warna lebih langsing. Kedua, jarang dicuci ya. Enggak dong. Kalau kotor nggak kelihatan banget. Nah, kotor. Itu sih sebenarnya. Dan selama ini jarang kotor, jarang dicuci. Apalagi ini kalau udah berapa lama nih gue tanya? baru. Ini tuh kaos gue juga hitam loh ini. Nah, makanya. Ini udah berapa lama nih ya? Tuh kan, kita nggak yang tahu nih ya. Dalamannya juga nih. Maaf ya, saya tidak tahu yang itu. Kalau lu, Sar, menurut lu, Scoopy di mata lu seperti apa sih? Scoopy ini wajib sih punya sejuta umat. Wah. Karena apa ya, mudah dipakai juga, nyaman juga, dan semua orang sih pasti bisa bawa Scoopy gitu. Nah, bener. Jadi Eye catching. Eye catching, bener. Jadi bisa lu naik itu stand out semua ya. Bener. Waduh. Kayaknya kalau lo naik Scoopy tuh kegantengan lo bertambah 1%. 1% dong. Makasih loh. Bener loh, Anda support banget loh. Kalau kamu 100% Oh. sayang. Udah pasti. Baik, ya kan ini adalah girls power ya. Di sini cowok tidak ada harga dirinya. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, sebenarnya dari lo semua, lo punya hobi yang unik, yang anti mainstream ya kan? Ada nggak sih dari lo dulu ya, Vina? Orang tua atau keluarga ada yang cemas nggak sih? Lu hobinya meeting anak orang ya kan? Angkat-ngangkat motor di lumpur tuh gimana dengan keluarga atau temen-temen lu reaksinya? Jadi gue itu adalah anak tunggal. Gue nggak punya adik, gue nggak punya kakak. Jadi gue itu menganggap orang tua gue adalah
abang dan kakak perempuan gue. Jadi memang apa-apa tuh ke mereka, apa-apa ke mereka. Dan mereka itu berperilaku seperti layaknya orang tua dan layaknya kakak sama adik ceweknya gitu loh. Karena apa ya, gue tuh nggak bisa diatur banget. Wah, Kelihatan sama sih, cuy. berdua Bebas. kelihatan. Gue tuh nggak bisa diatur banget, apalagi pas udah kerja dan bisa menghasilkan uang sendiri tuh semakin jumawa ya kan. Sombong ya, sombong. Jumawa banget. Ria gitu, Jadi ria. semakin aduh gitu. Nah itu tapi balik lagi, mereka akhirnya harus beradaptasi dengan karakter gue yang seiring waktu itu berubah gitu. Yang dari pertama itu gue sepertinya kayak, oh iya nih Vina mungkin masih yang belum ada tujuan hidupnya gitu kan, masih yang kayak sekolah doang atau cuman kuliah doang. Sekarang Vina itu udah ada sesuatu hal yang dia suka loh dari seninya. Sekarang juga, dari dulu kan juga gue suka teater dan sekarang tuh gue juga lagi main teater, gue akan main teater online juga. Wow. Jadi gue bener-bener kayak, oh Vina itu kayaknya udah bisa manage waktunya deh. Di antara gue memanage hobi gue, jiu-jitsu, motoran, teateran, terus kerjaan juga. Gimana cara manage-nya dan gue masih bisa jaga stamina, itu yang paling penting. Nah. Karena percuma walaupun lo punya banyak kerjaan, duit lo banyak tapi lo sakit-sakitan, duitnya habis buat ke rumah sakit ya kan. Itu jadi hal-hal seperti itu yang ternyata dilihat sama kedua orang tua gue yang darinya dulu tuh, aduh kamu tuh, aduh apalagi yang Worry patah, banget ya, iya worry apalagi banget. nih gigi kamu patah, aduh apalagi nih belikat kamu ya, ini kan badanku tuh kalau udah dipakein MRI atau yang itu Di scan ya kan? di scan tuh udah patah-patah di sini Patah. nih. Kecuali hati ya? Iya kecuali, oh hati bukan lagi. Oh iya. Untuk made in Tuhan ya, kalau made in China bisa cepet patah. Iya, betul. Untuk made in Allah ya Iya. kan. Oh langsung religius. Religius. Ya udah. Jadi kalau menurut gue bokap nyokap tadi awalnya yang worry banget karena ya Allah anak gue cuma satu apa nih kayak gimana gitu kan, sampai akhirnya bukannya bodoh amat tapi akhirnya melihat kalau oh Vina udah gede, udah bisa ngelihat, bukan hanya cuma dewasa ya, karena dewasa itu adalah pilihan kalau Yes, menurut gue. bukan masalah umur. tapi Bukan pilihan. masalah. Dewasa adalah pilihan. Ada yang orang umur 40, 30-an something tapi kelakuannya masih kayak bocah gitu kan. Banyak. Karena gue di sini bekerja itu memang nggak langsung tiba-tiba langsung jebret kayak begini, tapi gue emang dari bawah Proses. dulu, ada prosesnya, dan orang tua gue itu melihat semuanya gitu loh, kayak oh iya curhatnya sama mereka, gue capeknya kayak gimana, sampai akhirnya lo yakin nih mau bikin coffee shop? Coffee shop ini susah loh, ini apa segala macam, udah banyak apa banyak Pressure saingannya, lah. pressure-nya. Terus kamu juga punya tanggung jawab sekarang harus ngidupin orang. Lah iya dong, kan Bener, ada yang harus karyawan. dibiayai Iya, karyawan, gitu iya. kan. Bisa tuh gue nggak makan, itu cuman buat gaji mereka. Tuh. Untuk bayar listrik, untuk bayar bins, Biaya kayak gitu. kebutuhan ya buat kafe. Iya, kayak Apalagi gitu. yang ke pandemi kemarin Betul. ya. Nah, tapi dengan adanya kafe itu adalah sebuah tanggung jawab buat gua. Jadi istilahnya adalah sebelum gua punya keluarga nanti, gua udah pernah mempunyai tanggung jawab yang lain, yaitu adalah baby gua si coffee shop ini. Oh, jadi dia Gitu. udah punya rasa tanggung jawab yang Betul. sangat kuat ya di Ya, sini. jadi sampai titik dimana akhirnya gue bisa membiayai ini, itu, terus manage waktu dan segala macamnya. Orang tua gue melihat itu dan akhirnya mempercayakan itu dengan Akhirnya sendirinya orang gitu. tua Dengan pun- sendirinya ya. iya. Karena sekeras apapun batu, kalau ditetesin air terus-menerus juga bolong ya, Vin? Betul. Oh, gitu. Nah, jadi cowok yang mau deketin Lavina, Ya. lo harus netesin terus, cuy. Karena hatinya keras asli. Pakai raksa. Air raksa biar cepet ya. Nah, kalau lo nih ya kan, lo kan sebenarnya kalau ngeliat ya, kalau misalnya gue lihat sekarang pro player gamers itu main tuh sampai belasan jam di depan komputer. Itu mata nggak sakit? Nih makanya nih. Masih normal. Orang tua lo atau enggak keluarga lo, teman-teman lo ya kan, ada yang kayak worry juga nggak sih seperti yang Lavina rasain? Nah, kalau aku kan anak terakhir. Paling Lo anak dimanja. tunggal. Paling Iya. dimanja. Pengen ya. Pengen ya. Jadi awalnya orang tua aku tuh netting banget, apalagi zamannya aku masih jadi anak warnet. Wah, Anak warnet itu kan isinya cowok semua yang ngeri-ngeri bener. gitu loh. Asli. Padahal aku tipe anak yang terbuka, kayak mak, aku ke warnet cuma buat main game gitu awalnya. Terus lama-lama aku pengen banget tuh beli motor dari dulu, dari masih sekolah. Pengen beli motor sport.
Cuman orang tua tidak bolehin. Boleh. Lu tahu nggak Iya. zaman dia di warnet nih, bocoran nih. Di warnet itu dia sering banget disuruh-suruh buat beli gorengan. Dia nyobain banyak motor akhirnya. Iya Oh, gitu. gitu. Belajar motornya di situ. Padahal papaku gak bolehin aku bawa motor, tapi aku diem-diem bisa bawa motor gitu. Jadi motor-motor orang dicobain semuanya aja. Iya, Jadi siapa berbagai mau beli jenis. gorengan nitip Betul. ke dia. Iya, oh gitu. Sebelum Jadi, ada ojek online dia dulu udah menerintis karir. Iya. waktu itu belum ada ojek Belum online. ada. Ya? Iya, berbagai jenis motor aku coba-cobain nekat, motor orang. Akhirnya ya udah bisa motor sport, bisa motor kopling ya. Ya, tapi balik lagi itu kan ada tanggung jawab ya. Yes. Naik motor pun ada price yang harus gue bayar. Betul. Betul. Nggak jarang gue jatuh, gigi gue patah. Balik lagi gue ngomongin ya, ini bukan satu kebanggaan, tapi gue selalu ngomong gigi gue patah, berikat gue patah, rusuk gue begini, retak, dengkul gue udah bunyi-bunyi kanan kiri dislok, ini tangan gue dan segala macam itu karena naik motor gitu. Wah. Tapi itu bokap nyokap tahu gitu, sebagian sih mostly. Tapi ada hal-hal yang krusial kayak gigi gue patah tuh nggak tahu. Terus ada beberapa hal yang gue nggak yang mereka nggak tahu. Cuman itu adalah sesuatu price yang harus gue bayar. Itu resiko benar. resiko. Kata mamaku, kamu kalau jatuh naik motor, jatuh dari motor, kamu sakit, kamu yang tanggung jawab. Betul. Nah, Resiko. bokap nggak bilang kayak gitu, tapi gue yang ada rasa tanggung jawab sendiri. Oh ya, gue harus sembuh nih supaya bisa dibolehin naik motor lagi. Ah iya benar-benar. aku Jadinya recovery-nya cepet banget tuh pada saat Karena udah gue di mindset, gue sembuh, gue sembuh, gue sembuh. Asli itu ini juga nih hancur deh, kaki tuh udah hancur banget nih semuanya. parah. Ini udah aduh hancur banget ya, ini udah jahitan di mana-mana itu udah yang kayak oh itu semua gara-gara motor. Tapi apa yang gue dapetin? Banyak pelajaran yang gue dapetin di situ. Merenung ya? Betul. Ya, ya, Jadi kayak pada saat kemarin, Nak. sakit tuh, pada saat sakit ya Allah. Gak mau lagi Tau deh. nggak apa? Gue tetap syuting, gue tetap motoran lusanya, gue tetap bawa KM dan segala macamnya. Waktu pas lagi sakit tuh ya, gue cuma ngomong gini, ya Allah semoga anak gue cowok. Ntar kalau cewek, nih jadi gue ngaca sendiri. Gue takut karma coy. Iya emang. Oh iya kayak gini ya rasanya. Sebenarnya ini karma udah balik nih sama gue nih kayak lo udah, gue tuh paling gak suka tuh kalau ada diomongin sama orang kayak gini. Lo udah gue kasih tahu kan? Masih kan gue ngeyel. bilang juga apa nah itu tuh. Ah. Aduh gue paling benci banget tuh dari kayak gitu. Jadi daripada gue ngeluh ya, mending gue Umpetin dulu, gue tahan jalan sendiri. gue jalan nih ke klinik sendiri, giniin sendiri. Nggak apa-apa gue bersihin sendiri kan orang Iya, nggak tahu. daripada ntar nih Iya. ngomongin begitu. Taunya pada saat udah sembuh. Nah makanya ini mungkin last question both of you ya. Nah, Yes. intinya adalah bagaimana dari lu dulu mungkin ya, Sat, ngejalanin hobi lu tapi tetap cari aman. Nah dari segi lu gimana tuh cari amannya? Dari seorang Cari content creator, Ah, ah. ya salah satu mungkin motovlog ya, kan? Atau mungkin lu main game biar cari amannya seperti apa dari segi content creator, gimana tuh Sat? Yang penting sih tahu cara riding yang benar gimana, lihat-lihat dulu, pelan-pelan juga. Jangan bawa motor ngeblank otaknya. Oh ya iya, nggak sih? nggak boleh ya kayak gitu. Terus juga kalau Iya. misalnya bikin konten, mungkin lo ingat waktu ya, jaga kesehatan Ya, juga ya. tertib waktu juga, betul. Kamu ada screen time nggak sih? Apa? Screen time. Jadi kayak misalnya sehari itu harus berapa jam Oh, ngelihat ada. ngelihat apa handphone, entah TV. Iya, maksudnya lu manage dalam satu hari berapa jam lu ngeliat layar gitu loh. Nggak ada sih, kayak lagi bikin konten ya bikin konten aja gitu. Dia Kalau mah main game. ikutin Oh, aja ikutin suka-suka aja ya. dia ya. Iya, Ntar ngatur diri lama-lama sendiri. juga Nggak, belajar. lama-lama juga tahu. Ah. Tenang aja, main-main sama anak-anak bikers biasanya banyak ilmunya. Oh. Nah, kalau dari lu, Vina, Ah, cari aman versi lu gimana di hobi lu? satu istirahat yang cukup. Yes, Itu udah paling penting. bener. Karena kerjaan lo segudang, imun tubuh itu akan tumbuh, akan kuat kalau lo tidur. Betul. Jadi kalau tanyain aja, setiap gue touring nih sama siapapun gue touring, Vina mana? Nggak ada tuh minum-minum di luar, ngobrol, main itu enggak. enggak. Tidur. Vina tidur, udah tidur. Jam misalnya nyampe udah turun dari motor itu jam 8, jam abis itu mandi langsung tidur. Oh. Bahkan gue ya makan harus lah ya, makan dikit, yang penting keisi aja perut abis itu tidur. Nah, Udah. Karena ingat. itu kalau enggak kita nggak enak, sakit, pusing, mual kayak gitu. Jangan pernah dipaksain, lu harus tahu batasan lu juga ya. Itu dia. Minum vitamin oke. juga. Nah, thank you banget nih ya udah gabung sama kita. Waduh, kayaknya dari sini kita jadi pengen ngelihat langsung seluruh Scoopy yang ada nih ya. Bener. Langsung nih kayaknya kita posting-posting nanti ya. Cakep. Waduh. Siap. Cakep. Nah,
Brother, jangan lupa saksikan Ngoprek ya kan. Nanti ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook. Pokoknya ikutin terus. Banyak juga hadiah-hadiahnya. Makanya selalu standby di acara Ngoprek. Ngobrol seputar komunitas. Kita sama-sama salam satu hati yuk. Nanti Ayo, itu salam hitungan satu ketiga hati. ya. 1, 2, 3. Salam Salam satu hati. hati. Thank you. Thank you.